sana ngajuin damai, enggak bakal. Gue kalau sampai gue yain berarti gue nggak jilat ludah gue sendiri. Cuy. Oke, baik. Mari cari Muhammad. Marketingnya bagus kan. Tenang aja. Yang menang tukang baliho, os. Mending kawas mas. Kalau Tesla sama panitia gak dikasih, mas besok siapin nasi. Enak aja lu datang sendiri. Lu kan datang gak diundang, pulang gak diantar. Yang lebih baik daripada lah kan saya tujuannya bukan buat menang, mas. Tujuan saya itu untuk ikut pesta demokrasi. Ada telepon guys. Iya, ya nggak apa-apa. Jam berapa ini? Oh, masih. Tadi dia kan. Orang juga buat pihak ngumpulin orang juga. Gua. Jangan lupa satu. Iya, barusan ngeliat jam. Ntar jam 1:30. Baru telepon siapa tuh? Moko. Plendesnya 02 udah datang. Kalau baru kan mahal 5 jutaan. Ini ada copotan baru berapa bulan. Minta harga berapa tadi itu. Terus gue bilang ya udah nggak apa-apa ntar tapi duitnya besok karena gue hari ini belum ada duit. Lirikannya boleh sekali lagi lirikannya. Boleh kamera dia asik lirikannya coba sekali lagi. Gue HP gue masuk. Gue tuh sama kalian nggak pernah bohong mas. Nggak pernah. Lu nanya apa aja sama gue juga gue jawab terus. Dari dulu sampai sekarang. Karena gue masih pengen ada di tengah-tengah kalian sampai kapanpun juga. Dan gue masih butuh kalian sampai kapanpun juga. Jadi nggak mungkin gue jerumusin diri gue sekarang nih ngomong hal-hal yang nggak bener. Karena suatu saat pasti kalian akan tahu kebenarannya kayak gimana. Percuma kan gue ngomong keluar-keluar sekarang nih kayak sama kalian segala macam. Tapi besok-besok ternyata gue nggak seperti apa yang gue omongin. Terus malu nggak gue? Hilang nggak kepercayaan kalian sama gue? Pasti hilang. Makanya gue bilang itu hal yang nggak mungkin gue lakukan. Paham kalian? Oh iya bener juga ya. Lu pada hubungin itu sih nomor teleponnya. Mas mau ikut daftar demo besok, kumpulin duitnya ya. Dapat berapa gitu. Ntar buat benerin 05 boy. Bener juga. Kalau dikasih 50, enggak ini bukan soal uang mas. Bukan soal uang. Gue pengen ngasih pelajaran aja supaya gak ada korban-korban lain. Orang kayak gini harus ditunjukin ke dunia bahwasanya itu hal yang nggak bagus. Organisasi yang demo sama dengan organisasi demo Dr. Richard itu masalah galon. Kata surat demo yang gitu nggak apa-apa, orang kan bebas bernarasi. Tapi kalau logika gue nih, gue pribadi, kalau emang gue minta tolong temen gue buat bikin surat edaran kayak gitu, berarti gue nggak akan nyantumin nama dan nomor telepon dia. Masa gue pengen numbalin teman gue sendiri? Logika ya, mungkin gue cuma bakal bilang anonim siapa gitu. Ya kan di situ kan ada nomor telepon sama koordinatornya kan. Boleh deh. Mas suaramu jadi besar. Mas Rian saya izin jualan di rumah makan Menara Kudus Cirebon. Waduh, jangan sama saya minta izinnya, di situ ada pengelolanya, ada penanggung jawabnya, namanya Mas Aan. Kamu bilang coba ngadep sama beliau ketemu. Ada miskomunikasi kan? Enggak, ada one prestasi dari pihak mereka yang bikin gue nggak mau menyerahkan apa yang mereka inginkan, itu aja. Terus akhirnya habis ditarik ya sudah. Masa bener dulu nggak tahu gue kok nanya sama gue, itu kan kata orang bukan kata gue. Panik orang mas, siapa gue panik? Rian Mahendra panik.
Oh, panik karena 100 orang. Suruh nambahin dikit. Kalau 100 orang pas belum panik. Kalau 102 apa 101 mungkin. Telepon orangnya bilangin, terus tanya, Mas kata Mas Rian suruh nambahin dikit gitu. Mas kalau butuh bantuan MT mana? Jangan, nggak usah. Apa sih? Nggak usah. Gue soloin aja. Mas saya besok sama komunitas motor NMAX siap meluncur ke Bekasi Barat. Lu ngapain? Pengusaha otobus pasti pada terlalu. Mas saya baca di media tentang pidana Mas Rian tentang pembayaran bus 60 juta per bulan dan berkembang menjadi 100 bus dalam 1 tahun sebagai bisnis. Apa semudah itu? Biasanya percaya orang menawarkan. Karena saya nggak pernah menawarkan hal kayak gitu. Logikanya aja kalau mereka pebisnis, hal kayak gitu mana ada sih Mas? Kan kontrak ada, di situ tertulis jelas. Kalau masalah bahasan-bahasan 100 bis, itu kan mereka kan bagian pengadaan armada. Mereka itu kepengen IPO. Besok kalau IPO saya sukses Mas Rian, was kita bisa jadi 100 bis, 200 bis. Itu kan mulut mereka. Gue kan cuma ngiyain aja. Saya siap Mas kalau suruh nyiapin jalurnya. Kan begitu. Lah sekarang logikanya aja Mas. Ini logika nih, otak nih ya. Otak kan punya otak kan, saya pakai mikir kan. Kalau emang gue bisa datengin 100 bis, ngapain gue minta sama mereka 6 bis? Logika ya. Berarti kan blunder kan. Nah, akhirnya kan malu sendiri. Ya malu siapa? Mereka lah, ngapain gue malu. Kalau masalah 50-60 juta itu kan target kerja kita. Dan target itu dibuat bukan target kosong. Bukti-bukti setoran ada per hari berapa. Dikalkulasi bisa. Itu bukan bukti kosong Mas. Itu target. Bang, target kalau kita sudah berjalan akan seperti itu. Sekarang lu lihatlah, kita jalan baru berapa kali? Baru sebulan kan? Pantas nggak sebulan ngeributin masalah hasil? Bisa aja masih perbaikan, masih pengenalan jalur. Nggak pantas Mas, sebulan ribut masalah penghasilan. Kalau ribut masalah penghasilan tuh 6 bulan, 5 bulan kok nggak sesuai target ya lah, itu baru ribut. Kenapa kok begitu? Karena alasan sebenarnya bukan soal itu. Alasan sebenarnya ada di poin kedua yang udah gue siapin juga buktinya dari mereka dan lain-lain. Tuh. Makanya gue bilang kasus kayak gini nih, semua omongan mereka ini buat gue blunder. Karena kalau gue tunjukin barang buktinya di penyidik, orang akan tertawa ngeliat kelakuan mereka gitu. Makanya gue super santai banget ngadepin ini. Paham ya Mas? Ntar orang jadi akan tahu ambisi mereka, jadi akan tahu segala macam hal tentang mereka lah. Kalau sampai bukti yang bakal gue bawa ke penyidik ini, bukti chattingan mereka, bukti surat-surat kontrak mereka dan lain sebagainya. Dan sudah sejauh apa, itu ntar pasti orang akan menilai sendiri. Makanya gue super santai banget ngadepin ini. Dari awal mereka adalah konten. Kalau konten itu berarti gimmick ya? Enggak. Dan mereka sampai kayak gitu tuh gue anggap karena terlalu blunder Mas. Jadi gini loh, mereka tuh tadinya cuma pengen narik pembaca atau narik viewer biar buat promosi jalur baru, tapi mereka nggak nyangka mereka udah bermain dengan orang yang salah sampai akhirnya hal ini jadi meledak sampai senusantara, jadi meledak jadi berita nasional. Itu mereka nggak nyangkanya di situ. Makanya dari kebohongan yang satu jadi keluar lagi kebohongan yang kedua, jadi keluar lagi kebohongan yang ketiga. Dari blunder yang ke satu bikin mereka melakukan blunder yang ketiga, blunder yang keempat. Mereka semakin berusaha menyelamatkan diri dari omongan dan kebohongan mereka yang pertama. Mereka akan semakin terperosok lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Itu saran gue buat Sono, sebaiknya cepat sadar aja. Makanya gue super santai, gue nggak kabur, gue nggak ngilang, gue adepin sampai titik darah penghabisan. Yang jelas satu, gue nggak akan ada jalan damai. Masalah ini sampai titik darah penghabisan, gue lawan. Kalau dulu gue nggak ngelawan, nggak nunjukin apa-apa karena itu sama orang tua gue, anak wajib diem. Tapi kalau ini nih, bos, gue kunyah tulang-tulangnya Mas. Demi Allah gue kunyah tulang-tulangnya supaya nggak ada lagi korban-korban kayak gue. Habis itu besoknya singkat kata, besoknya dia mau pergi, keluar datang. Anti petir, anti badai, anti tsunami-nya itu. Kalau sekarang gue belum bisa nunjukin apa-apa, belum bisa ngomong yang berhubungan dengan substansi untuk keperluan penyidikan, ya kalian sabar aja. Sabar, karena emang gue nggak bisa nunjukin. Bukan nggak ada yang bisa gue tunjukin, gue nggak bisa nunjukin saat ini. Dari mana tiba-tiba hadir lah si Mayang itu.
hadir pas bikin konten lu setuju awalnya. Awalnya kan gak ada masalah, Kalau salah minta, gue maafin. Kalau minta maaf, gue maafin. Karena sampai sekarang gue benci aja enggak, marah juga enggak, kesel juga enggak. Gue maafin kesalahan mereka. Tapi sebelum Tapi tidak dengan tindakannya. Tindakannya nggak bisa dimaafkan. Harus bertanggung jawab. Kan kita warga negara Indonesia, Mas. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, baik secara moral maupun secara hukum. Jadi Begitu. siapa tuh kecipratan nih. Bukan